Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik menghitung sharing cost ya. Ini banyak kejadian nih, kemarin mahasiswa bingung gitu. Waktu lagi beres KKL, Bu, gimana sih cara menghitung penyusutan pada greenhouse misalkan. Sementara greenhouse itu dipakai oleh berbagai macam komoditas. Gak cuma komoditas saya saja misalkan. Atau waktu lagi berangkat mau memasarkan barang, itu campur-campur dalam satu kot. Gak cuma komoditas yang dianalisis oleh kita saja, kebun-kebun, mau sawi, kangkung, misalkan beberapa komoditas ditumpuk gitu misalnya ya, dipisah-pisah sih, cuma maksudnya dalam satu kot gitu ya. Atau misalkan biaya manajerial, kan nggak mungkin juga kalau biaya manajerial perusahaan itu ditanggung oleh satu komoditas saja. Seharusnya kan fair ya, dibagi-bagi dengan beberapa komoditas tergantung proporsinya. Nah seperti itu. Itu kalau biaya langsungnya akan dihitung ya. Oke, baik, pertama-tama kita harus menentukan dulu dasar sharing cost-nya. Kita mau pakai apa sebagai dasar untuk perhitungan pembagiannya. Misalkan nih, mau pakai luas lahan, alokasi waktu yang digunakan misalnya ya. Biasanya kalau misalkan luas lahan tuh untuk menghitung peralatan, greenhouse tuh pakai luas lahan biasanya sharing cost-nya ya. Itu biasanya atau kayak peralatan-peralatan kayak sprinkles, kayak apa namanya, ember, nggak semua juga satu komoditas itu satu ember, dua ember, enggak, kadang-kadang dipakai bareng-bareng gitu misalnya ya. Terus kayak alokasi waktunya, tenaga kerja, manajemennya seperti apa, misalkan kalau alokasi waktu ya perhitungan tenaga kerja. Atau kita mau sharing cost-nya berdasarkan penerimaan, boleh silahkan, tergantung kira-kira mana yang paling masuk akal menurut kita ya. Atau juga berdasarkan kuantitas produksi misalnya ya, atau berdasarkan volume jika ini hubungannya sama distribusi yang sangat memikirkan atau sangat mementingkan volume, karena misalkan terbatas sekali space-nya ya untuk produksi, atau gudang misalnya ya, itu kan harus pakai volume, tidak bisa pakai kuantitas saja, harus pakai volumenya juga ya, misalkan seperti itu. Jadi kita tentukan dulu kira-kira ya, boleh saya mau sharing cost biaya gudang nih, kira-kira mana yang dipakai gitu loh. Jadi kita harus cari yang paling masuk akal buat kita ya. Jangan sampai asal semuanya pakai luas lahan, ya enggak juga kan. Luas lahannya kalau misalkan kacang sama kentang udah pasti sangat berbeda jauh gitu jumlahnya, panennya, terus kemudian volume yang digunakannya kan nggak adil kalau kita menggunakan hanya luas lahan saja. Jadi tergantung ya kita mau menggunakan apa. Kalau untuk peralatan sebaiknya luas lahan gitu ya. Tapi kalau untuk transportasi, untuk gudang sebaiknya volume. Kalau untuk alokasi waktu itu biasanya buat tenaga kerja yang dibayar setiap bulan, bukan harian ya, setiap bulan. Dan dia katakan ngurus lahan A misalnya ya, di mana lahan A itu ternyata terdiri dari beberapa komoditas. Jadi harus seperti apa pembagian alokasi waktunya. Nah kita harus menentukannya berdasarkan dari berapa jam kerja yang dicurahkan oleh tenaga kerja tersebut untuk mengurus lahan yang sedang kita analisis. Nah seperti itu ya. Oke, jangan lupa juga tentukan periode waktu yang digunakan untuk perhitungan semuanya. Jangan sampai salah ya. Kita harus tahu yang paling penting itu waktu panen kita berapa lama periodenya. Apakah 3 bulan ya, kayak kentang kan 3 bulan misalkan. Apakah setahun, apa 6 bulan, atau 1 bulan. Karena akan pengaruh juga dengan biaya-biaya yang dicurahkan ya. Oke. Oke, yang kedua yang kita lakukan adalah setelah menentukan dasar sharing cost-nya apa, tentukan proporsinya. Ini proporsi yang akan kita gunakan. Inilah basis perhitungan kita. Misalkan kalau mau menggunakan luas lahan, maka kita buat proporsinya luas lahan yang dipakai oleh komoditi A yang kita analisis dibagi dengan luas lahan total. Ini adalah pembobotannya atau proporsinya. Atau misalkan kalau mau transportasi, volume atau berat produk A dibagi dengan berat seluruh produk yang akan diangkut dengan menggunakan transportasi tersebut ya. Jadi ini adalah semacam proporsi atau bobot ya. Yang nantinya intinya cara perhitungannya adalah dengan dikalikan biaya totalnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, kita hitung jumlahnya. Misalkan nih dapat dilihat oleh kalian biaya penyusutan alatnya total semua nih misalkan ya, itu adalah 5 juta rupiah per tahun misalnya ya.
Ini biar gampang aja menghitungnya ya. Jadi saya kasih angka yang bulat-bulat gitu. Masa panen kentang adalah 4 bulan. Misalnya ya. Luas lahannya 1 hektar total keseluruhan, tapi bukan cuma kentang saja. Yang kentang itu hanya 2000 meter persegi. Oke, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari proporsinya dulu, yaitu 2000 meter persegi lahan dipakai kentang dibagi 10.000 meter persegi, yaitu luas lahan total keseluruhan di perusahaan tersebut. Maka itu menjadi 2/10 ya, atau 1/5 jadinya kan. Nah, dikalikan dengan biaya penyusutan. Ingat, jangan lupa di sini diketahuinya adalah 5 juta rupiah per tahun. Oke, karena kita akan menggunakan analisis usaha tani dalam waktu 4 bulan sesuai dengan masa panen, maka kita harus bagi dulu 4 bulan. Gak mungkin dong penyusutannya setahun, diakuinya setahun oleh kita sebagai analisis usaha tani misalnya ya, nanti jadi rugi seakan-akan ya. Walaupun ini sebenarnya biaya yang tidak dikeluarkan ya sebenarnya ya. 5 juta rupiah dibagi 4 bulan dulu. Nah itu, lalu kita kalikan nih 2/10 dikali 5 juta per 4 bulan, maka hasilnya diperoleh Rp250.000 per 4 bulan atau per periode panen ya, sesuai dengan analisis usaha tani yang akan kita lakukan. Oke, kemudian contoh lain nih, kalau transportasi berat kentangnya 100 kg, berat sayuran lain 200 kg, terus biaya transportnya itu Rp500.000, misalnya seperti itu ya. Maka berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung oleh komoditas kentang? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa proporsi dari kentang terhadap sayuran-sayuran lainnya itu adalah, ini salah nih. Harusnya berat sayuran lain dan kentang semuanya keseluruhan ya, dan kentang juga ini adalah 200 kg. Maksudnya seperti itu. Maka perhitungannya adalah 100 dibagi 200 kg. 200 kg itu seluruhnya ya, termasuk kentang ya. 200 kg dikali Rp 500.000 biaya totalnya. Oke, maka diperoleh jumlah Rp250.000 seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mohon maaf diganti aja beras sayuran lain termasuk kentang ya, total maksudnya ya. Beras sayuran total keseluruhan yang akan diangkut itu 200 kg ya maksudnya ya, diganti aja. Nah seperti itu ya, cara perhitungannya mudah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.